Saudara-saudara, agama Buddha ini sesungguhnya bukan pemuja berhala. Banyak sekali pandangan keliru tentang umat Buddha, bahwa umat Buddha ini dianggap memuja berhala. Kenapa demikian? Karena kadang-kadang orang melihat seorang umat Buddha bersujud di depan patung Sang Buddha. Proses bersujud itu dianggap sebagai menyembah berhala. Padahal di dalam pengertian penyembahan berhala itu sendiri adalah kalau kita melihat ada satu patung tertentu atau benda pujaan tertentu, bisa berupa batu, bisa berupa pohon, bisa berupa keris, bisa berupa tombak, bisa berupa sandalnya kakeknya, bisa berupa gigi palsu neneknya. Pada saat kita sembahyang, terus kita meminta sesuatu, misalnya kepada keris, lalu kita minta, oh keris, kalau bisa tolong saya dilindungi rumah saya dari segala macam gangguan. Kalau memang keris bisa melindungi Anda dari segala macam gangguan, saya kira itu adalah zaman dulu. Zaman sekarang yang bisa melindungi Anda dari segala macam gangguan bukan lagi keris, tapi pistol, senapan M16, dan di zaman sekarang granat termasuk melindungi kita. Sehingga sembahyangan dengan keris sudah bukan musimnya. Jadi Anda boleh menyembahyangi pistol M16 kalau Anda punya sedikit uang lagi, pesawat tempur disembahyangi, pasti bisa melindungi kita. Kalau keris saja sudah kuno, celurit, kalah sama pistol. Nah, karena itu kita bukan menyembah berhala dalam arti minta kepada patung rezeki, berkah, keselamatan, ya. Tetapi kita menghormat kepada Bodhisattva Avalokitesvara ini adalah dengan satu pola pemikiran, apakah yang bisa saya tiru? Apakah yang bisa saya contoh, saya teladani dari perilaku Bodhisattva? Ini yang paling penting. Nah, jadi kita tidak meminta. Ada orang dulu mengatakan begini, wah, saya mau minta selamat dengan patung A. Saya mengatakan, kalau patung ini bisa menyelamatkan, coba dorong patungnya, patah nggak lehernya? Kalau masih patah, masih rusak, itu namanya nggak bisa menyelamatkan. Kalau dirinya saja nggak bisa menyelamatkan dirinya sendiri, bagaimana bisa menyelamatkan orang? Oh, saya mau minta segala macam kelancaran kepada patung ini. Coba tanya, patungnya datang ke satu tempat itu digotong orang, apa jalan sendiri? Kalau masih digotong orang, berarti belum lancar. Bagaimana yang belum bisa melancarkan dirinya sendiri mau diminta melancarkan orang lain? Nah,
Oleh karena itu saudara-saudara, seorang umat Buddha memuja Buddha rupa itu dengan satu pemikiran, saya akan meniru perilaku, sikap yang ditunjukkan oleh pujaan kita. Hal ini sebetulnya hampir sama dengan kalau Anda memasang misalnya foto poster Michael Jackson. Anda yang masih muda boleh pasang fotonya Michael Jackson, tetapi yang tua pun juga boleh loh pasang Michael Jackson. Apa yang Anda pikirkan dengan Michael Jackson? Anda akan melihat gayanya berpakaian, gaya potongan rambutnya, actionnya dia di panggung. Itu sebetulnya yang hendak kita tiru. Anda punya foto-foto bintang film yang lain, Anda punya poster-poster bintang film yang lain. Apa sebetulnya tujuannya? Anda pengen meniru. Mukanya sudah mirip nggak ya sama bintang film itu? Potongan rambutnya udah mirip belum ya? Gaya berpakaiannya sudah mirip belum ya? Itu sebetulnya yang Anda tiru. Nah, sekarang kita menghormat kepada patung-patung Sang Buddha, Bodhisattva Avalokitesvara, itu juga tujuannya adalah meniru. Nah, saudara-saudara, pada malam hari ini, pada saat kita merayakan bersama Bodhisattva Avalokitesvara mencapai penerangan sempurna, apa sekarang perilaku kita yang harus kita siapkan, yang harus kita perhatikan, yang harus kita ubah supaya kita bisa layak menghormat Bodhisattva Avalokitesvara. Pada malam hari ini saya tidak memberikan banyak teknik, ya, tetapi saya hanya memberikan sedikit teknik yang mungkin bisa memancing Anda untuk berpikir, memancing Anda untuk bertanya, sehingga nanti setelah kita selesai ini kita akan banyak bisa bertanya jawab dan berdiskusi. Hal yang pertama yang harus kita ubah perilaku kita adalah kita hendaknya mengembangkan sifat-sifat seperti yang diajarkan oleh Sang Buddha yang pernah ditulis di dalam kitab Anguttara Nikaya. Anguttara Nikaya ini adalah bagian dari Tripitaka. Anda pernah tahu nama kitab suci agama Buddha? Pernah tahu? Pernah ya? Belum. Kitab suci agama Buddha itu namanya Tripitaka. Ya, Tripitaka itu terdiri dari banyak buku karena Sang Buddha mengajar selama 45 tahun. Disebut Tripitaka karena memang mempunyai 3 bagian. Bagian yang pertama adalah berisikan peraturan-peraturan menjadi seorang biku atau bikuni. Yang kedua, bagian yang kedua adalah berisikan khotbah-khotbah Sang Buddha tentang kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga adalah berisikan filosofi, filsafat yang tinggi. Nah, Anguttara Nikaya ini adalah bagian dari beberapa khotbah Sang Buddha. Di situ disebutkan tentang apa saja yang kita harus lakukan sebagai seorang umat Buddha untuk mengembangkan batin supaya menjadi orang yang lebih baik. Hal yang pertama adalah disebut kerelaan. Sederhana sekali, saudara, kerelaan. Tetapi bukan kerelaan yang untuk orang lain.
saudara-saudara, kadang-kadang kita bisa berpikir bahwa kerelaan itu biasanya cocok untuk orang lain. Satu contoh begini, misalnya saja kita pergi ke mall atau ke supermarket. Kita pergi ke mall atau kita ke supermarket, kemudian kita kehilangan dompet. Dompet mungkin ketinggalan di mall atau di supermarket tersebut, atau mungkin di kamar kecilnya, atau diserobot orang dan lain sebagainya. Nah, kalau ada orang mengeluh kepada kita, aduh dompetku hilang, dompetku kemana nih, sudah tidak ketemu lagi. Kita dengan gampang menyarankan kepada dia, ya sudahlah, relakan saja. Uang masih bisa dicari, dompet masih bisa dibeli, KTP masih bisa diurus, kredit card masih bisa diblokir. Yang penting kamu selamat. Gampang kita ngomong begitu. Tapi waktu kita kehilangan dompet itu sendiri, dompet kita ketinggalan sendiri, dompet kita kehilangan uangnya juga, apakah kalau orang lain menyarankan, ya sudahlah, kamu relakan saja. Kan dulu kamu pernah menasihati aku begitu. Apa jawabnya kita? Ya karena dompetmu jelek, uangnya sedikit. Ini dompetku bagus, uangnya banyak. Tidak semudah itu aku merelakan. Iya kan? Lalu ada juga teman kita, keluarga kita yang mungkin ditinggal oleh pasangan hidupnya. Kita dengan gampang menasihati dia, sudahlah, relakan dia. Kebetulanlah pasangan hidupmu sudah berangkat, kamu kan bebas. Dulu kamu selalu disatpami, kemana pergi kamu diawasi, kemana pergi kamu dideteksi, diteleponi terus. Sekarang kalau dia sudah meninggal, tenang, nyaman, tidak terganggu. Kita dengan gampang menasihati orang lain seperti itu. Tapi ketika hal itu terjadi pada diri kita, kita ditinggal orang yang kita sayangi, bukan hanya pasangan hidup, mungkin orang tua kita sendiri misalnya. Wah, kalau ada orang menasihati, sudahlah, tenang, relakan saja. Kan kamu dulu pernah menasihati aku begitu. Apa jawab kita? Ya itu kan karena pasangan hidupmu kan lebih jelek. Kamu dapatnya gampang. Dan memang sudah sakit-sakitan dan sudah tua. Apa yang aku miliki masih bagus, nyarinya susah. Nah, saudara-saudara, inilah kerelaan yang cocok untuk orang lain, tidak cocok untuk dirinya. Padahal sebetulnya kalau kita melihat salah satu syair pemujaan terhadap Bodhisattva Avalokitesvara, di situ disebutkan pada syair tentang Bodhisattva Avalokitesvara yang berisi atau yang membentuk atau yang memiliki 1000 tangan dan 1000 mata. Pernah syairnya mengatakan, Sang Bodhisattva menyatakan dirinya, 1000 tangan yang aku miliki, 1000 pula yang aku berikan untuk membantu, menolong segala kesulitan yang dihadapi semua makhluk. 1000 tangannya, 1000 pula yang diberikan untuk menolong. Ini adalah kerelaan. Lah kalau sekarang yang dipuja, yang dihormat
merelakan 1000 tangannya, 1000 pula yang diberikan. Anda punya tangan 2, berapa yang mau Anda berikan? Anda punya tangan 2, tidak hanya dipotongkan, diberikan. Bantu orang. Sudahkah Anda mulai membantu orang? Misalnya tadi para pengurus, sudah bantu ngatur-ngatur kursinya, sudah bantu ngatur-ngatur segalanya. Anda yang bukan pengurus, mungkin Anda di rumah, sudahkah Anda bisa bantu-bantu orang lain? Anda berpikir, apakah yang bisa saya kerjakan untuk orang lain? Aku punya 2 tangan, apakah yang bisa aku kerjakan dengan 2 tanganku demi kebahagiaanmu? Aku punya 2 kaki, apakah yang bisa aku kerjakan demi kebahagiaanmu? Dan aku punya mulut, bisakah aku manfaatkan demi kebahagiaanmu? Itulah sebetulnya pola pikir kerelaan. Apa yang kita miliki ini kita relakan untuk kebahagiaan orang lain. Kalau Anda bisa berpikir seperti ini, sebetulnya Anda sudah punya watak bodhisatwa. Bodhisatwa disebut juga mahasatwa, makhluk yang luhur, makhluk yang besar, karena tekadnya, karena kemauannya, karena kerelaannya untuk membantu orang lain. Bahkan bukan hanya orang lain, makhluk lain juga dibantu. Inilah yang disebut kerelaan. Lalu bagaimana sekarang melatih kerelaan? Apakah saya harus memotong tangan saya? Apakah saya harus memberikan mata saya? Atau saya memberikan yang lain? Tidak. Paling gampang kerelaan ini Anda latih dengan hal-hal yang tidak Anda sukai. Anda mungkin punya mangga, tidak enak. Tidak usah mangga yang tidak enak itu Anda simpen sampai busuk. Anda boleh bagikan sama yang lain. Pernah enggak Anda bagikan makanan yang tidak enak kepada orang lain? Pernah enggak? Pernah? Pernah loh? Apa tetap Anda simpen? Ini walaupun tidak enak, ini juga makananku. Sayang, saya bagikan. Simpen. Lah kalau yang tidak enak saja nggak Anda berikan, apalagi yang enak. Mulailah Anda memberikan. Dalam banyak pengalaman dulu, kan di wihara sering banyak buah nih. Buah kan kadang-kadang ada yang manis, ada yang tidak manis. Pas dapat jeruk yang asam, ada umat Buddha itu juga senyum-senyum. Wih, jeruknya enak ya. Matanya itu tidak ditampilkan seperti kalau makan jeruk asam. Padahal kan kalau kita makan jeruk asam kan matanya jadi lebih sempit dari ukuran yang normal. Tapi ini matanya malah dibelekkan. Enaknya ini jeruknya. Mau ya, mau saya bagi. Bawa pulang semua. Aku sudah cukup 1 saja. Jebulnya jeruknya, jebulnya. Ternyata jeruknya ini gak enak. Tapi meyakinkan, enak, manis. Karena manis ini untuk kamu saja. Kenapa? Barang yang jelek kasihkan dulu. Anda juga bukan hanya punya makanan yang tidak enak, Anda juga punya baju yang jelek. Apa yang harus Anda kerjakan? Wah, itu biasanya baju yang jelek itu disumbang-sumbangkan. Hampir setiap bulan wihara sama Ki Jaya itu terima itu baju 1 dus, tapi jelek-jelek. Pernah sampai saya ikut meriksa itu, stocking bolong aja dikirim kan.
Saya berpikir ini kebangetan. Memangnya wihara ini tempatnya buang sampah. Betul-betul stokin bolong. Nah, belum lagi kaos yang sudah bodol-bodol. Untuk lap saja bisa melecetkan meja. Ini dikasihkan wihara. Tapi itu ada beberapa kejadian seperti itu. Ya, paling tidak saudara, memberikan barang yang tidak baik pun itu sudah termasuk karma baik walaupun kecil. Anda kadang-kadang punya uang ribuan jelek, 500-an jelek, ratusan jelek. Wah, itu Anda paling pengen memberikan kepada orang lain. Ya, kasihkan. Anda pegang saja sudah gilo-gilo, tapi kasihkan orang lain. Nah, ini memang tahap kerelaan yang pertama. Barang yang tidak bagus, barang yang tidak cocok untuk Anda kasihkan. Apakah ada buahnya? Ada. Apakah ini karma baik? Karma baik. Cuman karma baik yang nilainya sangat kecil. Karma baik yang kedua, kerelaan yang kedua yang nilainya lebih baik adalah Anda beli, tapi yang murah. Lumayan loh, beli tapi murah. Ayo ini kita mau kunjungin orang sakit. Ayo bawa buah-buahan. Kita nggak milihkan buah yang kecut, enggak. Tapi belikan yang murah aja ya. Kalau biasanya kita di rumah ini makannya buah luar negeri, apel luar negeri, apel Australia. Ini yang sakit ini dikasih apel Malang aja. Tapi saya kasih loh, saya beli, tapi yang murah aja. Lalu, oh ini kita mau ke yayasan sosial. Ayo kita ngumpulkan apa misalnya makanan kering, kita beli, tapi yang murah, sehingga kita efisien. Dengan uang yang sedikit dapatnya banyak. Nanti kalau ada teman yang ulang tahun juga dibelikan barang-barang yang murah. Tapi ini sudah beli, nilainya lebih tinggi, karma baiknya lebih tinggi, buah kebajikannya juga lebih tinggi dibandingkan kalau barang yang kita nggak cocok. Nah, yang ketiga saudara, bukan barang yang tidak enak, bukan barang yang tidak baik, bukan barang yang kita beli dengan asal-asalan, bukan barang yang kita dapat dengan asal-asalan, tetapi kita memberikan, mengusahakan yang terbaik. Kita biasa misalnya jeruk luar negeri, ada orang sakit, kita kasih yang sama dengan kita. Nah, ini bagus. Panti asuhan, ke yayasan sosial, kita kasih pakaian kita yang memang masih bagus. Nah, ini adalah punya karma baik yang lebih tinggi, punya buah yang lebih tinggi, dan punya kerelaan yang lebih baik. Tetapi apakah kerelaan yang lebih tinggi daripada memberikan barang yang rusak, memberikan barang yang murah, memberikan barang yang mahal? Apa sekarang yang paling tinggi? Memberikan egonya sendiri. Memberikan egonya sendiri itu adalah dana kerelaan yang paling besar. Kenapa demikian? Karena kita mau memperhatikan orang, kita mau memaafkan orang, kita mau membantu orang. Ini adalah karma baik yang tinggi. Oleh karena itu saudara-saudara,
Kalau Anda dimanapun Anda tinggal, pada malam hari ini kita bersama-sama merayakan Bodhisattva Walokitesvara mencapai penerangan sempurna atau kesempurnaan. Cobalah Anda mampu nggak untuk mengembangkan kerelaan ini? Mampu nggak Anda punya rasa perhatian, cinta kasih, menolong? Kalau Anda mampu, maka Anda bisa unsur yang pertama, kerelaan. Unsur yang kedua, saudara, yang disebutkan di dalam Anguttara Nikaya yang diajarkan oleh Sang Buddha, apakah yang bisa kita kembangkan? Menjadi orang yang melepaskan keduniawian. Nah, ini penting. Melepaskan keduniawian, kalau Anda melihat, wah, ini mesti jadi biku atau bikuni. Ya toh? Ya kan? Sehingga kadang-kadang ada orang kalau pergi ke wihara sering-sering dilarang loh. Jangan sering-sering ke wihara. Loh, kenapa? Nanti kamu jadi biku. Kalau laki. Kalau perempuan, nanti kamu jadi bikuni. Dianggapnya begitu. Malah dalam beberapa masyarakat sampai hari ini masih dikenal, di rumah jangan banyak sembahyang. Jangan punya sembayangan di rumah, karena nanti kamu jadi tidak bisa kerja. Sembayang terus kamu nanti jadi biku atau bikuni. Saudara-saudara, pola ini salah. Pola yang salah. Seorang umat Buddha tidak harus selalu menjadi biku atau bikuni. Sejak zaman Sang Buddha pun lebih banyak umatnya daripada biku atau bikuninya. Itu Sang Buddha sendiri loh yang mengajar. Makanya sampai sekarang pun tidak demikian. Nah, tetapi biku dan bikuni ini sebetulnya adalah simbol, lambang pelepasan keduniawian itu sendiri. Rambut dilepas, nah, itu dicukur. Ini sebetulnya adalah lambang pelepasan. Karena nanti lambat atau cepat rambut Anda itu hampir sama dengan saya nanti. Iya kan? Lah rontok semua. Anda kalau sisiran begini stres loh kadang-kadang. Rambutku kok rontok. Rambutku kok rontok. Saya tidak pernah stres begituan. Malah kalau panjang rasanya stres. Tidak pernah stres. Nah, kenapa demikian? Saudara-saudara, siapa yang sudah suami istri di sini? Coba tunjuk jari yang sudah suami istri. 1, 2. Masih sedikit ya. Coba lagi yang sudah suami istri. Oh, agak banyak. Ya, baik. Para bapak dan ibu yang sudah suami istri, ini pertanyaan khusus untuk Anda. Sebagai suami istri, pernah nggak Anda bertanya, mau mati yang mana duluan? Pernah belum? Anda bertanya, kalau seandainya kita mati, enaknya kamu dulu atau aku dulu? Apa coba jawabnya yang suami istri? Kamu dulu atau aku dulu? Saya dulu. Nah, saya dulu. Ada satu jawaban. Yang lain? Sama. Normal.
Normal. Kenapa demikian? Semua suami istri kalau saya tanya, seandainya ada lomba mati, siapa yang ingin mati duluan? Saya dulu, Bante. Loh, kenapa nggak pernah nyuruh pasanganmu yang mati dulu? Waduh, ditinggal tuh susah, Bante. Susah. Apalagi ditinggal anaknya masih kecil, aduh, pusing. Kalau aku mati dulu kan happy. Urusan dia, utangnya aku, itu urusan dia. Anak kecil, urusan dia. Normal, saudara. Tetapi, saudara, sama dengan tadi kerelaan yang pertama, Anda hanya cocok kerelaannya untuk orang lain. Itu tingkat yang pertama. Ketika orang kehilangan dompet, Anda mengatakan, ya itu normal lah. Tapi begitu Anda kehilangan sendiri, Anda stres. Orang lain kehilangan pasangan hidup, Anda katakan normal. Ketika Anda kehilangan sendiri, Anda stres. Demikian pula yang kedua di dalam pelepasan keduniawian ini. Anda mengatakan, aku ingin mati duluan. Oke. Tetapi kalau Anda ditinggal mati oleh rambut Anda akan stres. Itu rambut mati rontok, Anda stres. Anda ditinggal mati oleh pakaian Anda ketika pakaian Anda menjadi rusak, Anda stres. Loh, pakaian baru kok bolong. Tetapi kenapa Anda tidak mau mematikan diri Anda dulu? Tadi kan bareng balapan. Kita suami istri, mati yang mana dulu? Aku dulu. Nah, kehidupan kita ini seperti suami istri. Barang-barang yang nempel di tubuh kita ini dengan diri kita seperti suami istri, selalu melekat. Kalau Anda mulai bisa mati dulu dengan memotong rambut Anda, sebetulnya Anda mengurangi stres. Anda kan pengen mati duluan, ya toh? Yang suami istri tadi. Di bagian ini, kenapa Anda nggak bisa mulai mati duluan? Aku nggak melekat dengan rambutku. Aku nggak melekat dengan pakaianku. Pada saat Anda bisa berpikir begitu, sebetulnya Anda sudah meninggalkan keduniawian. Jadi meninggalkan keduniawian itu bukan harus potong rambut lalu tinggal di wihara pakai jubah, belum tentu. Ketika Anda di dalam masyarakat dan Anda bisa melepas kemelekatan Anda, sebetulnya Anda sudah meninggalkan keduniawian. Ini berhubungan dengan yang pertama tadi, kerelaan. Yang kedua ini sebetulnya sangat ditekankan kepada kemelekatan kita. Apa yang dasarnya kerelaan tadi, kita harus bisa melepaskan kemelekatan kita. Anda boleh punya rumah, tapi ketika rumah rusak, Anda jangan ngomel-ngomel, "Loh, rumahku kok rusak?" Rusak adalah bagian dari proses, seperti dengan kita berkumpul dengan orang yang kita cintai kemudian meninggal, sakit dan sebagainya. Rumah juga bisa rusak. Kita mulai bisa melepas. Oh, kalau sudah rusak, apa yang harus kita lakukan? Ya kita bereskan. Jangan stres-stres karena rumahnya rusak. Sepeda motor bisa rusak, mobil bisa rusak, segala sesuatu yang kita miliki bisa rusak, tubuh kita bisa rusak. Dulunya tenaganya kuat, sekarang mulai menurun. Dulu telinganya tajam, sekarang mulai menurun. Dulu pandangannya jauh, sekarang mulai matanya tidak kelihatan lagi. Dulu napasnya panjang, sekarang naik tangga aja ngos-ngosan. Itu semua sebetulnya kita mulai melepas. Mampu nggak saya menghadapi kenyataan ini? Apakah ketika rambut saya menjadi putih langsung saya stres dan mencari semir rambut? Anda ada yang disemir di sini? Rahasia dong. Tetapi kalau begitu itu sebetulnya Anda terjadi kemelekatan. Saya sendiri sebetulnya pengen menunggu rambut saya ini putihnya cepat.
Enggak putih-putih. Ya ada sedikit. Karena saya berpikir kalau saya rambutnya putih ini lebih kelihatan bijaksana. Jadi waktu memberikan nasihat itu lebih mantap orang yang mendengar. Rambutnya kalau terlalu hitam begini kadang-kadang kamu masih muda lah, tidak usah nasihatin. Kalau udah putih, wah seperti bapak yang di depan ini, saya sebetulnya senang, tampak bijaksana. Loh. Ya, nanti satu ketika saya pikir saya cat putih aja ya. Nah, tetapi kadang kita takut melepas keduniawian itu. Padahal itu adalah kenyataan hidup. Gigi kita mulai lepas satu demi satu. Kadang kita takut menghadapi kenyataan ini. Saudara-saudara, pelepasan keduniawian bukan berarti kita harus tinggal di wihara, bukan harus tidak bekerja, bukan harus tidak punya rumah, bukan tidak harus punya harta, bukan tidak harus kita punya rumah tangga. Kita boleh berumah tangga, boleh bekerja, boleh kaya raya, tetapi siap menghadapi perpisahan dengan apa saja yang kita miliki. Keluarga kita siap menghadapi kenyataan kalau dia berpisah dengan kita. Apakah anak kita pergi ke luar negeri? Kita harus siap. Apakah mungkin pasangan hidup kita meninggal dunia? Kita harus siap. Apakah usaha kita menjadi menurun? Kita harus siap. Apakah rumah kita terpaksa harus dijual? Kita harus siap. Karena inilah sebetulnya pelepasan keduniawian. Walaupun Anda pakai jubah, dipotong rambut dan Anda tinggal di wihara, ketika Anda melekat dengan jubah Anda, itu pun belum melepas keduniawian. Ada satu cerita di zaman Sang Buddha. Seorang biku suatu ketika mendapatkan dana jubah. Kemudian dia berpikir, wah jubahnya ini besok mau saya pakai nih. Tetapi malam harinya dia meninggal dunia. Karena kemelekatannya kepada jubah ini, dia lahir jadi kutunya jubah. Jadi dia walaupun sudah meninggalkan keduniawian, pikiran dia masih melekat dengan jubahnya. Sekarang kita semua ini, sebetulnya yang paling penting adalah membebaskan pikiran kita dari kemelekatan. Bagaimana membebaskan pikiran kita dari kemelekatan? Tadi kita sudah ajarkan, yaitu dengan kerelaan. Kerelaan yang sedikit yang Anda nggak sukai, mulai yang Anda belikan yang murah, mulai dengan Anda belikan yang mahal. Tetapi kerelaan yang paling tinggi adalah diri Anda sendiri, dan itulah yang membuat Anda menjadi seorang yang melepaskan keduniawian. Makanya tingkat yang pertama dengan yang kedua ini sangat erat hubungannya. Nah, tetapi kalau Anda betul-betul bisa mencukur rambut Anda gundul, Anda kemudian bisa menggunakan jubah juga, Anda juga bisa tinggal di wihara juga, ya ini bagus juga, ya. Tetapi jangan karena putus harapan, putus cinta. Dulu saya pernah ditanya orang, nanti jadi biku apa karena putus cinta? Saya jawab, kalau saya jadi biku karena putus cinta, malah jadi nggak karu-karuan loh. Loh kenapa Bante? Iya, karena saya jadi biku ini kan disuruh menasihati orang-orang yang berumah tangga, orang yang pacaran. Kalau ada orang mengatakan, aduh pasangan hidupku kok rewel aja, langsung saya kalau karena putus cinta saya mengatakan, pegat, cerai. Karena saya sendiri sudah jengkel toh dengan lawan jenis, karena aku kok dulu diputus ya. Wah, jadi begitu ada orang yang ada sedikit hubungan rumah tangga jelek, cerai saja. Pacaran, kok ini banyak gangguan, cerai saja. Lalu gimana? Jadi biku semua. Loh, ini gara-gara kalau jadi biku putus cinta. Malah jadi nggak karuan nasihatnya. Jadi biku bukan harus karena putus cinta, bukan juga karena lalu nggak punya pekerjaan.
Sudahlah, kerja di sini nggak bisa, kerja di sana nggak bisa, males ini, males itu, jadi biku aja lah. Jadi dikiranya wihara ini penampungan orang males-males. Nah, sehingga nanti kalau ada bos datang, kamu punya pekerjaan nggak? Kalau punya, aku bolehlah kerja tempatmu. Loh, itu juga ada. Bisa kejadian seperti itu. Nah, oleh karena itu, bukan karena kita nggak punya pekerjaan. Kita menjadi biku adalah karena pengabdian. Ya. Nah, juga bukan karena putus cinta. Oleh karena itu, saudara, kalau Anda mau menjadi biku, menjadi bikuni, baik sekali. Tetapi ingat, dasarnya adalah pelepasan keduniawian. Sehingga Anda pun berumah tangga, bekerja bersama, tetap bisa melepaskan keduniawian, artinya mengurangi kemelekatan. Ya, nah, sekarang udah dua, maka yang ketiga yang di dalam Anguttara Nikaya disebutkan, kita bukan hanya mengembangkan kerelaan, kita bukan hanya mencoba melepaskan keduniawian, tapi yang ketiga, merawat ayah dan ibu. Gampang sekali. Anda punya ayah dan ibu kan? Semua orang di dunia ini punya. Karena itu, inilah sasaran yang paling tepat. Dalam salah satu cerita, saudara, tentang Avalokitesvara Bodhisattva, itu kan ada satu cerita seorang anak raja yang berada di Tiongkok, yang ketika raja itu mengalami sakit yang gatal-gatal di seluruh tubuhnya, obatnya hanya mata dan tangan yang diberikan secara kerelaan. Maka anak wanita ini yang ternyata dipercaya sebagai Bodhisattva Avalokitesvara ini memberikan tangan dan matanya untuk obat ayahnya yang sakit. Ini adalah bentuk perawatan kepada orang tua. Pernah dengar kan cerita itu? Pernah dengar? Yang pernah dengar ngangguk, yang belum pernah dengar geleng. Pernah dengar? Banyak yang ngangguk, nanti yang geleng tanya kepada yang ngangguk. Kalau banyak yang geleng, yang ngangguk terangkan di sini. Nah, tapi intinya begitu, bahwa dulu ada seorang anak raja yang ketika bapaknya ini sakit, dia memberikan tangan dan matanya untuk obat. Nah, ini sebetulnya yang nanti dipercaya sebagai Avalokitesvara. Kalau dia demikian luar biasanya merawat orang tuanya sampai rela memberikan mata dan tangannya, apalah sekarang umatnya? Bagaimana sikap kita sebagai umatnya? Sama seperti kalau kita memuja atau memasang fotonya Michael Jackson adalah untuk meniru perilakunya. Kalau sekarang kita memuja rupang atau patungnya Avalokitesvara, sebetulnya adalah untuk kita meniru perilakunya. Nah, Anda semua punya orang tua, baik yang masih hidup maupun yang sudah tidak hidup lagi. Bagi yang orang tua masih hidup, inilah kesempatan yang paling baik untuk Anda membalas jasa. Dikatakan di dalam Dharma, kalaupun Anda menggendong orang tua Anda 100 tahun lamanya, tidak pernah diturunkan selama 100 tahun, kemanapun Anda pergi ke pasar, orang tua Anda tetap digendong. Anda pergi ke mall, orang tua Anda tetap digendong. Anda nonton film, orang tua digendong. Anda mandi ke kamar kecil, tidur, orang tua tetap digendong. 100 tahun lamanya Anda melakukan itu, Anda belum bisa membalas jasanya orang tua.
Atau mungkin Anda kaya raya, Anda menyediakan 2 gudang isinya emas berlian, itu pun belum bisa membalas jasa orang tua. Kenapa demikian besar jasa orang tua kepada kita? Karena apa yang Anda bawa ini sekarang warisan orang tua. Hidung Anda bukan beli di pasar Dupak situ. Ini pemberian orang tua. Rambut Anda pemberian orang tua. Mata Anda, telinga Anda, jeroan Anda, itu pemberian orang tua. Dan itu menjadi modal Anda. Sekarang Anda sudah menggunakan modal yang Anda miliki ini. Anda mandikan tiap hari itu kan hanya membersihkan modalnya orang tua. Anda makan tiap hari itu kan sebetulnya hanya menjaga pertumbuhan yang diberikan orang tua. Nah, sudah sedemikian hebatnya apa yang diberikan orang tua, apa balas jasa Anda kepada orang tua? Ada orang yang mengatakan, lah, orang tua memberikan kepada kita segalanya, ini kan memang sudah wajibannya dia. Oke, memang kewajiban orang tua membesarkan kita, menyekolahkan kita, mendidik kita. Tapi apa kewajiban kita sebaliknya kepada orang tua? Kalau seseorang memelihara anjing, anjing dikasih makan terus, itu pun nanti bisa membalas jasa kok kepada tuannya. Masa kita manusia yang disekolahkan, yang dididik, yang bisa berpikir, apa kita nggak bisa balas jasa kepada orang tua? Oleh karena itu di dalam Dharma kita harus bisa membalas jasa orang tua ketika masih hidup. Nah, apakah yang bisa kita kerjakan? Merawat dia. Ketika dia sakit, dirawat. Jangan kalau sudah orang tua sakit malah panggilkan bantenya. Bante, tolong doain dong orang tua saya, biar cepat jalannya. Memangnya kita ini algojo. Saya katakan kalau mau cepat pakai baikon, enggak pakai doa lagi. Kenapa demikian? Karena anak sumpah. Tapi dia mengatakan, ya kasihan dong Bante, ini orang tua saya sudah masuk ICU 2 minggu. Yang kasihan bukan orang tuanya, yang kasihan itu kamu sendiri. Karena kamu merasa capek ngurusi orang tuamu 2 minggu di ICU. Duitnya juga capek, tenaganya juga capek. Padahal sebetulnya itu kewajiban kita. Cobalah orang tua, kalau anaknya yang bayi masuk ke ICU, tidak pernah ada orang tua minta didoain biar bayinya cepat jalannya. Tapi kalau anak minta orang tua cepat jalannya, banyak itu. Saya temui dalam masyarakat. Nah ini kenapa? Karena mentalitas anak yang tidak benar. Kalau kita bisa ada kerelaan dan melepaskan keduniawian, maka kita harus bisa merawat orang tua. Lalu juga membantu orang tua. Ketika orang tua punya kesulitan, cobalah kita bantu. Sama tadi dikatakan di dalam Avalokitesvara bahwa 1000 tanganku 1000 pula yang aku berikan. Mampu nggak kita membantu orang tua? Lalu menjaga nama baik orang tua. Anda ini semua punya beban menjaga nama baik orang tua. Kalau Anda baik, Anda dikatakan, oh anaknya siapa nih ya? Oh baik sekali. Oh anaknya si A. Tapi kalau Anda jelek, Anda juga ditanya, anaknya siapa? Ini jelek sekali, makalnya kayak gini, nggak bisa diatur, maunya sendiri. Orang tua juga kena. Oleh karena itu menjaga perilaku Anda, ini pun termasuk adalah membantu orang tua kita. Kemudian juga menghargai apa yang telah diberikan orang tua kepada kita. Apakah itu harta kita? Apakah itu kepandaian kita?
Apakah itu yang segala yang kita miliki? Marilah kita jaga. Nah, itu kalau orang tua masih hidup. Sebaliknya kalau orang tua sudah meninggal, apa yang kita bisa lakukan? Kita berbuat baik atas nama almarhum. Ya, kita melakukan pelimpahan jasa. Kalau tadi Anda misalnya menyiapkan bunga di sini atau membawa buah di sana, lakukanlah itu atas nama orang tua. Semoga dengan kebaikan yang dilakukan ini, almarhum si A memperoleh kebahagiaan. Nah, ini adalah cara merawat orang tua kita. Agama Buddha bukan hanya merawat orang tua ketika masih hidup, tapi juga setelah meninggal pun kita harus selalu ingat, selalu kita rawat dengan mengucapkan, semoga dengan kebaikan yang aku lakukan membuahkan kebahagiaan untuk almarhum. Anda bisa cetak buku atas nama almarhum. Anda bisa memberikan kaset-kaset khotbah atas nama almarhum, khotbah-khotbah dhamma atas nama almarhum. Ini semua adalah pelimpahan jasa. Oleh karena itu saudara-saudara, 3 hal inilah yang perlu Anda miliki di dalam kehidupan Anda. Yang pertama adalah kerelaan, yang kedua adalah pelepasan keduniawian, dan yang ketiga adalah merawat ayah dan ibu kita, baik waktu hidup maupun sudah meninggal. Dan inilah yang disampaikan Sang Buddha di dalam Anguttara Nikaya, yang tentunya Anda juga bisa pakai sebagai seorang yang pada hari ini kita menyambut pencapaian kesempurnaan Bodhisattva Avalokitesvara. Sambutlah pencapaian kesempurnaan ini bukan hanya sebagai satu bentuk upacara, tapi jadikanlah sebagai saat untuk meningkatkan kualitas diri kita, sehingga apa yang dilakukan para bodhisattva itu bisa menjadi satu pedoman hidup kita untuk dipakai di dalam kehidupan sehari-hari. Inilah yang perlu saya sampaikan pada malam hari ini, dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa membantu kita untuk saling bertanya jawab. Semoga memberikan manfaat untuk Anda. Semoga Anda berbahagia. Semoga semua makhluk, baik yang tampak maupun yang tidak tampak, memperoleh kebaikan dan kebahagiaan sesuai dengan kondisi karmanya masing-masing. Sabbe sata bhavantu sukhi.